Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat malam keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Jumat 8 November 2024. Kami bisa menyapa Anda kembali ke tengah ruang dengar Anda dan juga untuk Anda pemirsa YouTube channel PCNU Kabupaten Magelang dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat malam. Dan kembali kita hadirkan program kesayangan Anda dari pukul 20 hingga 21 malam, Bumnu Menyapa. Malam ini keluarga Fast kita akan diskusi, sharing dan juga beberapa hal yang tentu menarik sekali bisa kita kaji sampai kelar nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini keluarga Fast bisa Anda ikuti juga untuk sesi phone live atau pertanyaan yang mungkin bisa akan Anda sampaikan kepada narasumber kami melalui WhatsApp 081578709640-nya. Malam ini, kajian bersama Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang dan juga stakeholders Bumnu Magelang dalam program siaran PCNU Kabupaten Magelang bersama Radio Fast FM Magelang yang kami rangkai di Bumnu Menyapa. Terhadir di studio bersama dengan Kang Alif Doni, Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas dan seluruh pemirsa channel YouTube PCNU Kabupaten Magelang. Ya, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Luar biasa. Pekan kemarin kita nggak ketemu ya? Iya. Pekan ini alhamdulillah, meskipun hujan. Wah, sibuk apa ini Kang Alif Doni? Ya, kebetulan ini acaranya banyak luar kota juga. Luar kota ya? Ya, jadi memang kesibukan ya harus tetap dibagi-bagi waktunya. Baik, dia kalau gitu senang banget Kang Alif Doni bisa hadir dalam kondisi sehat dan Kang Alif tidak sendiri ini keluarga Fast. Beliau mengajak teman karena mungkin hujannya agak ya ekstrim ya. Jadi butuh partner malam ini ya. Oke. Yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama sebenarnya yang menjadi brand kita juga dalam setiap malam. Melepas dahaga dan juga menyejukkan kalbu. Wah, kita hadirkan manajer dari Baknu, Mas Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Wawan? Kabar baik selalu. Sehat? Sehat. Luar biasa. Oke, sibuk apa nih Mas Wawan? Ya, seperti biasa kami sebagai manajer berkoordinasi dengan teman-teman untuk peningkatan omset Baknu lebih baik seperti itu. Begitu ya. Wah, produksi sudah berapa liter ini atau berapa gelas ini? Oh, selama ini ya sekitar 10.000 sampai 12.000 per karton per bulan. Per bulan ya? Iya. Oke, masih istiqomah di situ ya? Istiqomah. Kalau musim lebaran itu di angka 2 kali 3 kali lipat. Mantep banget gitu ya. 40.000 karton. Oke. Ya, keluarga Fast dan juga untuk Anda pemirsa YouTube channel PCNU. Nah, beliau ini Mas Wawan adalah manajer dari Baknu atau Berkah Air Al-Quran. Betul begitu ya? Iya. Oke. Ini banyak sekali yang penasaran dari kemarin-kemarin nih, Kang Alif ya. Bahwasanya Baknu yang sering diminum Dimas sama Kang Alif Doni ini, bener nggak sih kalau sering dibacakan ayat suci Al-Quran gitu ya? Ini banyak penasaran juga. Kenapa dinamakan Baknu gitu? Iya, betul sekali. Bahwa Mas Wawan bisa mendekat ke mic dulu? Oh, boleh. Jadi Baknu itu barokah ayat suci Al-Quran betul-betul dibacakan. Oh gitu. Jadi begini, kalau kami di produksi itu melihat kan kebetulan di santri-santri itu untuk produksinya itu. Jadi santri itu membacakan ayat suci Al-Quran 1 sampai dengan 30 juz selesai, khatam. Di situ ada bejana. Oke. Ya, setelah bejana selesai didoakan, baru bejana dimasukkan dalam tangki besar diproduksi. Seperti itu ya. Oke. Jadi sesuai dengan namanya Baknu gitu ya. Sebentar saya baca. Baknu. Oh, di sini nggak dicantumkan ya namanya ya? Oke. Artinya barokah air suci Al-Quran Nahdlatul Ulama. Oh gitu, Baknu, Masya Allah. Ya harapannya seperti itu. Kang Alif Doni, kalau sesuatu yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran insya Allah penuh keberkahan dan juga karomah. Ya kita harus yakin itu, karena kita beragama itu kan sumber yang kita yakini kan berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai implementasi dari firman Allah. Itu. Maka saat kita meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan itu dibacakan di dalam media air dan dengan penuh kekhusyuan dan itu diminum kita, insya Allah memiliki dampak spiritual yang baik buat kita, kan gitu. Jadi ya saya yakin ini satu value ya yang tidak dimiliki oleh air minum lain kan itu ya. Jadi luar biasa kalau kita sebagai orang Islam ya, beli Baknu itu sebenarnya
bukan hanya hilang dahaganya, tapi kita mencoba untuk mendetok diri kita dari unsur-unsur negatif yang tentu insya Allah dengan keyakinan kita bahwa air yang kita minum itu adalah barokah karena sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Begitu. Mantap itu. Mantap ya. Iya. Kalau dulu kan kita lebih kenal ya dengan kalau anak kita panas, itu. sakit, Ya. datang ke Pak Yai. Ya, Pak Pak Yai, Yai kan itu mohon ya. doanya. Ya. Sama Pak Yai biasanya masuk, diambilkan air putih, Ya. dibacakan Fatihah, Ya. diminumkan ke putranya. Ya. Wah, Ini ayat Al-Quran saat itu sampai 30 juz loh. mau ini pakai 30 juz ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, kembali ke Mas Maman. Mas Maman, Bakli ini didirikan sejak kapan sih sebenarnya? Kalau kita bicara didikan baru sekitar 7 tahun yang lalu. Oke, 7 tahun yang lalu kita dirikan, tapi kita baru kerjasama baru 4 tahun setengah kurang lebih. 4 tahun setengah ini ya? Iya. Oke. Dalam perjalanan 4 tahun ini bagaimana? Cukup lancar? Ada kendala? Atau ya tentu dinamikanya luar biasa nih. Betul sekali. Jadi saat itu kami dikasih challenge sama Pak Direktur. Wah, mantap banget ini. Saya kasih uang 100 juta buat apa? Oke. Kita berpikir apa ya? Ya sempat kita berpikir ke arah sembako juga. Tapi kita berpikir kalau kita setiap hari kan butuh minum, kenapa kita nggak minum aja air mineral aja? Oh gitu ya. Tapi apa ya air mineral yang kita harus kita coba untuk pasarkan kan saat itu begitu. Iya. Alhamdulillah kita punya teman saudara yang punya pabrik ini. Udah kita kerjasama aja. Kita negosiasi harga, kita kesepakatan. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 4 tahun. Alhamdulillah target selalu terpenuhi. Walaupun secara pribadi target kami belum gitu. Berapa sih ngomong-ngomong target pribadinya? Ya kalau kita bicara target pribadi ya di angka minimal ya 30.000 karton per bulan. Wah, luar biasa. Oke deh, 30.000 karton. Semoga dijabah. Amin. Ya. Amin. Nah, saya juga penasaran tadi, setelah didoakan ke bejana, kemudian dimasukkan ke tangki dan diproses. Betul. Baik dengan kadar, mengurangi beberapa hal-hal yang tidak penting ya, termasuk juga bakteri, kemudian juga proses-proses yang higienis tentunya ya. Atau seperti apa proses di sana? Sebenarnya kalau kita bicara Bakno, itu kita standar dengan air mineral yang lain. Oh begitu. Jadi kita sudah SNI, sudah semuanya sudah komplit untuk Udah komplit perizinan. ya? Ada BPOM. BPOM juga sudah. Jadi kita ya jangan pernah khawatir lah. Ya. Kalaupun ada komplain itu wajar, gitu loh Pak. Gitu. Artinya begini, setiap produksi itu pasti ada salah satu sampel yang kita simpan. Oke. Tanggal, bulan, jam, Ya. dan siapa yang produksi. Begitu ada komplainan, dari mana kita ambil komplainnya itu kita samakan. Umpamanya ternyata bau lah seperti itu. Oke. Ataupun apapun, atau berbusa, ataupun ada barang apa ya, seperti Berdasing yang lainnya. itu langsung kita cek labnya di sound sampelnya. Kalau dicek lab ada berarti produksi yang salah. Oke. Tapi kalau dicek nggak ada berarti ini ada kesalahan di tempat penempatan ataupun di konsumen. Oh ya, jadi proses penanganan sampai ke konsumen harus benar juga ya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini kalau tadi disampaikan proses higienisitasnya juga telah terjaga. Saya kalau minum ini kok memang beda ya, bukan karena ada Mas Mawan dan Mbak Doni ya, tapi segarnya itu beda gitu. Nah, dari mata air mana sih sebenarnya ini? Kalau kita bicara mata air sebenarnya di saat ini masih di mata air biasa saja. Oke. Mungkin karena bacaan Al-Quran itulah yang menyebabkan segarnya luar biasa. Begitu. Dan sudah terbukti. Jadi beberapa segmen pasar pernah cerita sama saya kalau ada yang sakit kita bisa istiqomah minum air mineral ini akan tersembuhkan. Akan tersembuhkan. Iya. Ini dia. Tapi istiqomah ya Mas ya. Istiqomah dong ya kan. Ya paling nggak stok lah di rumah ya. Iya betul sekali. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk keluarga Fas malam ini masih stay di 90.1 Fas FM. Malam ini kita masih diskusi terkait dengan Bakno. Nah, di mana Bakno ini adalah produk air mineral andalan dari warga Nahdien atau NU ya, keluarga Fas, di mana teman-teman PCNU Kabupaten Magelang melalui BUMNU PCNU Kabupaten Magelang ini punya salah satu produknya. Salah satunya ada BNU Syariah, Nuga Internasional, Numart, Klinik NU dan juga Bakno. Nah, malam ini Baknonya tampil beda dari biasanya. Kalau biasanya kan cuma 1-2. Ya, biasa gitu ya. Sekarang hadir di hadapan saya, keluarga Fas, ada beberapa kemasan gitu ya. Mas Mawan bisa disampaikan ada kemasan apa aja yang dikeluarkan oleh Bakno? Oke, betul sekali. Saat ini kita masih berapa kemasan aja, jadi 120 yang kecil itu cup,
ada yang 220 itu yang gelas, Oke, betul. oke. 330 itu yang botol kecil, sedangkan satu lagi 600 yang botol tanggung, tapi masih ada satu sebenarnya yang 1,5 liter. 1,5 liter ya? Iya, Oke, yang besar betul lagi. sekali. Itu biasa konsumen untuk teman-teman kalau ada kegiatan ziarah. Oh, agak gitu. seperti itu, ya. Oh, iya, oke. Iya, Kalau yang galon udah persiapan belum? Galon kita sebenarnya sudah ada, tapi untuk pemasaran kita belum kita mulai. Belum ya? Sudah ada tapi. Tapi banyak loh yang minta galonan nih. Betul sekali. Dan insya Allah nanti di tahun 2025 ini kita akan rilis. Ini kan sudah November masalahnya. Ayo, kapan? Siap. Di Januari insya Allah kita rilis. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa sampelnya ke sini dulu ya. Siap. Oke, baik. Kang Alif Doni, Iya. kalau berbicara dengan air mineral, ini kan suatu kebanggaan tersendiri. Iya. Ketika banyak serbuan air mineral dari beberapa produk yang kita tidak tahu itu produk mana, Iya. bagaimana kemasannya, dan juga ya itu dibacakan juga enggak Iya, ayat suci iya. Al-Qur'annya. Ini merupakan satu produk yang tadi terobosan luar biasa ini. Iya. Jadi bicara bisnis itu mesti ada selalu kompetitor, kan itu ya. Kalau kita punya produk yang tidak dimiliki oleh orang lain, lah itu istimewa, kan itu. Masalahnya bahwa produk ini adalah produk yang sifatnya universal, kan gitu. Maka kita fokus saja dengan keunggulan yang kita punya, kan gitu. Jadi seorang pebisnis yang hebat itu dia akan fokus bagaimana meningkatkan kualitas produk kita, bagaimana memasarkan agar konsumen-konsumen itu puas dengan produk kita. Ya. Itu sehingga saat kita itu fokus dengan value-value yang kita punya, kita yakini dan terus kita tingkatkan, maka yakin saja bahwa produk kita pasti akan ada konsumen yang memiliki loyalitas yang baik kepada kita. Begitu. Iya, kuncinya fokus saja kan itu pada value yang kita punya. Apalagi salah satu bahwa kalau kita orang Muslim itu, ya, jadi orang Jepang aja pernah melakukan penelitian bahwa air yang selalu diberikan sugesti positif itu bentuk kristalnya itu setelah dicek pakai mikroskop itu berubah, bagus gitu ya. Oke. Ya, kristalnya itu bagus. Sama air yang kita lempar kata-kata yang kotor, kamu nggak enak, kamu nggak bagus, dan kata-kata yang menghujat gitu, maka kristalnya itu menjadi berantakan. Kan itu. Ini orang Jepang yang mereka dalam tanda kutip tidak mengenal istilahnya agama kita ya. Kan gitu. Itu benar-benar mereka pure murni berdasarkan ilmiah ya kan itu ya. Lah apalagi sudah dites seperti itu hasilnya memang kalau air yang kita doakan dengan bahasa bagus akan membentuk satu struktur kristal yang baik, sehingga kita yakin bahwa ini sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kita pasti punya keyakinan bahwa Bagnu ini ya kalau kita minum adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan asupan terbaik buat tubuh kita. Masya Allah, kan gitu ya. Maka yakin saja kan itu ya bahwa itu value yang luar biasa dan saya yakin tidak dimiliki oleh produk lain. Kenapa kita ragu? Kan itu ya. Maka ini Pak Wawan ini tak sebelain terus agar ayo Pak Wawan kan itu. Ini yang BNU sudah 400% kan itu ya. Ini Numat sudah mau ke 5 kan itu ya. Ayo ini sampai sebagai manajer ini harus punya spirit yang kuat, bagaimana di pasar harus kita kuasai. Apalagi kita punya database pemegang kotak koin lebih dari 130.000 kan itu ya. Itu kan pasar kita semua kan itu. Kalau kita punya target tadi Pak Wan punya 30.000, ya 2025 bagaimana itu tercapai. Kan itu kepalanya harus sampai berasap itu. Oke, Kang Alif Doni ini memang selalu menarik dan selalu menginspirasi sekali apa yang disampaikan Kang Alif Doni, keluarga FAS ya. Bukan hanya bagi beberapa lembaga atau bahkan beberapa anak perusahaan dari BUMNU, PJN Kabupaten Magelang, tapi untuk kita semuanya menginspirasi bahwasanya sesuatu hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah membuahkan hasil. Yakin deh, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Iya, gitu. Ya. Mas Maman, kalau kita bicara dengan air mineral tadi disampaikan oleh Kang Alif Doni, ini kan produk universal. Bagaimana menjaga bahkan bisa terus mengembangkan Bagnu ini sampai ke pelosok Magelang dan sekitarnya? Saat ini kami sederhana saja. Jadi siapapun yang ingin menjadi agen ataupun ikut memasarkan, cuman dengan syarat ketentuan berlaku sangat sederhana. Apa ini? Jadi cuman deposit aja, senilai uang 2.500.000, akan kami berikan barang senilai itu juga. Ada sebuah catatan kecil yang harus ditaati juga.
Artinya apa? Semua agen Bagnu itu harus istilahnya ada apa ya? Program-program yang harus kita jalankan juga seperti itu. Oke. Jadi bagaimana pola jualnya, bagaimana pola sebarnya kita dampingi. Seperti itu. Terus untuk penyimpanan supaya tidak terjadi bau tanah, itu ada kriteria syaratnya. Satu, harus dikasih palet. Oke, tidak tersentuh langsung ya. Betul, karena akan bau tanah. Yang kedua, tidak boleh menyentuh dinding. Oke. Yang ketiga, tidak boleh langsung kena sinar matahari. Aha. Akan merubah rasa dan warna. Selanjutnya ini juga penting, tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan yang berbau keras. Oke. Seperti durian. Ini pernah terjadi ini. Oh gitu. Beli durian tapi dimasukkan dalam box ada Bagnunya. Wow, semua satu. Oh, terkontaminasi ya aromanya. Betul sekali. Ya, oke. Seperti itu. Bagnu kok aroma durian gitu. Betul sekali. Karena ini mungkin karena gelas ukurannya kecil, tipis, jadi seperti itu bisa masuk kontaminasi barunya tersebut. Ya. Oke, berarti kondisi lingkungan penyimpanan gudang harus benar-benar aman. Betul sekali. Oke. Kalaupun terjadi ada sesuatu yang seperti tadi ada bau dan sebagainya, kita langsung kita ganti. Jadi kita benar-benar servis kepada konsumen. Oke, artinya kesalahan dari pabrik ya. Betul. Oke, bisa diganti. Tapi kalau kesalahan dari penyimpanan sendiri juga nggak bisa dong. Bisa juga. Oh, tetap bisa. Iya, tapi kita kasih warning, jangan diulang lagi lah. Jangan diulang lagi ya. Oke, baik. Jangan lupa keluarga Fas, ini ternyata ada informasi yang cukup menarik bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari syiar air mineral Bagnu. Anda bisa bergabung bersama Bagnu untuk bisa menjadi agen. Syaratnya ketentuannya menjadi agen Bagnu adalah untuk agen deposit 2.500.000. Betul sekali. Kemudian ada agen Bumnu, bagaimana depositnya? Beda ya? Kalau agen Bumnu saat ini di angka 7.500. Oh, apa sih yang membedakan itu? Kan begini, kalau di agen Bagnu yang kecil artinya kita ambil toko. Oh, yang toko ya, Iya, agen toko itu ini agen ya. toko nggih. Itu di angka 2,5 sudah cukup lah. Oke. Kalau kita bicara komputer kan banyak sekali air mineral. Iya. Jadi kita masuk di angka 2,5 itu sudah bagus sekali gitu. Tapi Begitu. kalau di Bumnu karena kita satu fokus di Bagnu, di Bumnunya MBC, maka di angka 7,5. Karena penyebarnya satu kecamatan. Ya. Kalau kita bicara 2,5, mungkin 1 minggu sudah habis. Tapi kalau kita 7,5, 1 minggu kita bisa berputar lebih banyak. Karena penyebarannya satu kecamatan. Oh gitu ya. Seperti itu, ya. Oh beda ya kalau Bedanya, Bumnu. ya. Kecamatan sama toko saja beda ya. Beda sekali. Oke baik gitu. Tanggung jawabnya juga beda. Betul sekali. Iya baik, terima kasih Kang Alif Doni. Kita ucapkan terima kasih sudah mengajak Pak Wawan ini hadir ke Fas FM bersama dengan Bagnunya. Harapannya nanti keluarga Fas lebih banyak yang tahu dan juga harapannya lebih mencintai dari produk-produk Bagnu itu ya keluarga Fas ya. Oke keluarga Fas, dialog kita bersama Bumnu Menyapa untuk malam ini masih bersama dengan Kang Alif Doni dan juga Mas Wawan, manajer Bagnu yang hadir langsung untuk memberikan informasi kepada Anda bahwasanya Bagnu adalah singkatan dari barokah ayat suci Al-Quran. Kemudian ini benar-benar dibacakan ayat suci Al-Quran dalam sebuah bejana, kemudian dimasukkan dalam proses kemasannya. Dan tadi juga sudah sampaikan, Bagnu sudah terdaftar di Badan BPOM. Jadi untuk Anda jangan ragu bahwasanya kandungan dan mineral alami dari air mineral ini bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda keluarga Fas, masih di Bumnu Menyapa. Warga NU bangga menggunakan produk NU. Bumnu Menyapa, kajian bersama Dirut Bumnu PJNU Magelang dan stakeholders Bumnu Magelang. Di mana malam ini kita hadirkan untuk Anda keluarga Fas Bagnu sebagai tema yang akan kita kupas sampai nanti kelar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Kang Alif Doni, keluarga Fas, Dirut Bumnu PJNU Kabupaten Magelang, dan juga Mas Wawan, manajer Bagnu, yang tadi sudah menyampaikan bahwasanya Bagnu seperti apa dan bagaimana, dan Anda mau apa gitu. Mau apanya ini yang harus nanti kita jawab bareng-bareng ini keluarga Fas sebenarnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal stakeholders dari Bumnu Magelang ini kan banyak sekali. Ada BNU Syariah, Nugo, ada Numart, Klinik NU, bahkan ini Bagnu yang Kang Alif Doni ajak malam ini yang kita kenalkan juga. Banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh PJNU Kabupaten Magelang. Lantas bagaimanakah modal awal dulu yang dilakukan? Karena banyak sekali ya, termasuk Bagnu ini. Jadi ada beberapa seliweran omongan dari jamaah yang mengatakan bahwa
modal dari BUMNU itu dari koin. Nah, kan itu Koin dari NU. koin NU ya. Nah, ini perlu kita jelaskan ya. Oke. Bahwa usaha-usaha milik PCNU Kabupaten Magelang ini kita tidak menggunakan modal dari koinu. Ini perlu kita jelaskan. Nanti kan kalau dikira kita pakai koinu itu, lu koinu kok dibuat modal kan itu, kan itu ya. Jadi kalau yang di MBC itu beda ya. Mereka memang ada alokasi untuk pengembangan usaha karena untuk kemandirian di MBC ya. Tapi kalau PC ini memang berbeda. Jadi PC membangun kemandirian ekonomi itu di awal-awal saya sudah menjelaskan melalui konsep roadmap kemandirian yang kita bangun melalui 5 pilar, kan itu ya. Pilar pertama adalah lumbung SDM, kan itu ya. Bahwa kita selalu katakan bahwa SDM yang baik itu bagaimana, terutama di bisnis ya, di bisnis dengan mandiri ya. SDM yang baik itu adalah bagaimana dia bisa berpikir dari yang tadinya tidak ada jadi ada, kan itu ya. Yang tadinya misalnya cuman modal kecil jadi modal besar. Nah, ini kan SDM unggul itu di situ. Yang tadinya usaha kecil jadi besar, itu SDM unggul. Ciri-cirinya kan di situ. Tapi kalau SDM yang yang kurang kompeten dan tidak kompeten, nah itu paling enak biasanya modal gede jadi kecil. Wah, bahaya ini. Jadi kan saya bilang anak TK, anak SD itu kan kasih uang 100.000 ya habis, kasih uang 10.000 juga habis, kasih uang 1 juta juga habis kan itu. Maka itu kan artinya dia tidak berpikir tentang SDM yang produktif kan itu. Itu hanya belanjain aja lah. Kita di PCNU itu kan melalui lumbung SDM itu kan memang kita diuji banget bahwa dari yang tadinya tidak ada bagaimana menjadi ada, dari yang tidak punya modal bagaimana punya modal. Ini perasan yang luar biasa yang memang kita harus kerja keras untuk memecahkan ini. Nah, salah satu contoh bahwa saat kita ngetes calon manajer Baknu ini Pak Wawan itu ya itu tadi. Kalau kamu tak modali 100 juta itu kamu mau apa? Nah, itu benar-benar dites kan itu. Jangan-jangan dia saya bawa pasar buat beli sound system dan juga kan repot. Nah, tapi ternyata itu yang harus kita benar-benar minta konsep dari seorang manajer maupun direktur bahwa saat dia dikasih modal itu dia mampu mengembangkan kan gitu dengan studi kelayakan yang memang teruji kan itu ya, memang kita kawal kan itu, jadi nggak asal-asalan. Maka awal modal itu sebenarnya kita utang 100% dari BNU kan itu. Jadi modal itu kita 100% utang kan itu ya. Dari BNU ya? Iya kan itu. Yang nugo sekalipun sekarang pun modalnya miliaran begitu 100% utang dari BNU. Kan gitu. Jadi kita memang bagaimana berpikir menemukan satu bentuk usaha yang memang nanti kita bisa menyeimbangkan saat modal yang kita gunakan itu modal yang memang tidak mengambil dari sisi-sisi yang yang tidak diinginkan kan itu ya. Jadi memang kita melalui 5 pilar itu kita nyeleksi lumbung SDM itu kan itu kita mengkader orang-orang yang memiliki kapasitas untuk kita tingkatkan agar dia memiliki kapasitas sebagai manajer dan direktur kan gitu ya. Setelah itu kita carikan modal melalui skema yang profesional tadi kan itu ya. Terus kita dampingi bagaimana agar bisa mengembangkan kan itu. Setelah berkembang ya kita terus meningkatkan sumber-sumber itu dari keuntungan maupun dari tambahan permodalan yang bisa kita cari dengan cara kerjasama dengan BNU. Begitu ya. Jadi untuk PCNU kita tidak menggunakan dana dari koin, kan itu kita benar-benar menggunakan dana dari selain itu. Oke, lantas kalau dana, kita ngomongin koin ya, biar jelas semuanya ya. Jadi koin NU yang ada di MBC ya. Betul. Ini lantas digunakan atau pentasarufannya untuk apa saja nih sebenarnya? Kan kalau dana koin itu kan di setiap MBC itu kan sudah ditetapkan 5 tasaruf. Untuk sosial keagamaan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk tanggap bencana dan pengembangan ekonomi kemandirian. Kan gitu. Nah, makanya saat ada bencana yang melanda terjadi itu langsung gerak cepat karena dananya kan tersedia. Kan gitu. Termasuk untuk kesehatan itu untuk support pengadaan ambulan itu juga disupport sama
BNU. Oh, Koinu ya. Pertama memang Koinu kan itu ya, tapi untuk akselerasinya kan dari BNU. Oke. Ya, itu kan alokasi untuk kesehatan ya, sehingga kita alhamdulillah punya lebih dari 36 ambulan. Itu kan karena akselerasi disupport dari BNU. Oke. Ya, itu. Terus yang berikutnya sosial keagamaan ya, kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya acara-acara peringatan hari besar dan sebagainya ya, itu bisa menggunakan itu. Lah, di MBC itu memang ada alokasi untuk pengembangan ekonomi kan itu ya. Lah, maka di MBC itu kita dampingi, kita advokasi agar mereka memiliki usaha ya, yang saat ini kita kembangkan adalah Numat kan itu di setiap MBC ya gitu. Jadi Numat itulah yang istilahnya kolaborasi untuk istilahnya membangun kemandirian ekonomi di tiap MBC. Dan Numat itu kan sebenarnya yang kita pakai tagline-nya karena belanja hemat dan maslahah kan itu. Karena memang kita itu mencoba membangun pelayanan. Kalau ambulan melayani masyarakat kita agar dia bisa diantar untuk berobat gratis dan sebagainya sebagai pelayanan dasar. Kalau Numat itu kan sebenarnya kita memberikan satu layanan agar masyarakat kita terutama warga Nahdien itu bisa belanja dengan hemat. Karena kita tidak mengambil untung yang banyak. Begitu. Iya, jadi semuanya kita niatkan untuk lebih menekankan pada pelayanan kepada jamaah dan jamiah kita. Kan gitu. Jadi clear deh ya. Clear ya kan itu ya. Memang visi kita itu menurut saya keren itu ya. Jadi nggak asal-asalan kita buat asal cari untung dan enggak. Kita itu punya konsep yang jelas gitu ya. Dan itu melalui satu pertimbangan-pertimbangan yang kita diskusikan sehingga jangan sampai kita membuat satu istilahnya produk yang sifatnya untuk bangun keumatan tapi nanti banyak dikomplain kan itu ya. Jadi sampai ya kita punya studi kelayakan yang ada 8 parameter yang harus kita taati dan itulah yang menjadi saat ini menjadi kekuatan kita untuk bisa menjalankan beberapa unit usaha ini dengan lancar sampai hari ini. Maka kalau sudah perjalanan sampai seperti ini kayak Pak Wawan ini udah gigihnya nawarin baknu ayo seperti ini kok sampai warga NU kok nggak beli. Waduh itu NU-nya itu dipertanyakan kan itu ya. Karena apa? Ya kita itu kan pengen membangun kemandirian kan gitu. Ngapain situ-situ sama minum gitu? Kenapa ngambil yang merek yang sana kan itu ya. Mbak ya merek yang punya kita. Sehingga kalau ada keuntungan dan apapun ini kita bisa digunakan untuk membangun istilahnya dakwah di Nahdien gitu. Ini Pak Wani setiap bulan setoran juga, jangan main. Oh gitu. Waduh, mantap juga ini ya. Walaupun ya belum besar karena modalnya memang belum gede ya. Nah, besok kalau udah punya pabrik sendiri terus tercapai 50.000 karton sebulan. Nah, itu kalau ada pengajian mau minta sponsor ya insya Allah oke. Gitu. Tapi jangan sekarang baru sekarang mau mau jalan gini udah dimintain sponsor. Nah itu kan ya kasihan kan gitu. Itu ya. Kita harus bangun dulu. Kalau sudah kuat, nah baru nanti pasti ada alokasi dana promosi. Siap gitu. Mas Muhammad, kalau kita menggarisbawahi apa yang disampaikan dari Kang Alif tadi kan, kita baru saja meniti ya. Dan ini sedang proses building untuk bisa ke tahap berikutnya. Tadi 50.000 karton gitu. Wah, ini harapannya kan harus kita pelan-pelan, tahap demi tahap gitu. Tapi ada kepastian gitu. Nah, kalau kita berbicara Baknu, mohon izin, ini kan banyak juga produk-produk lain yang sudah cukup mengakar di masyarakat. Nah, kita kan juga ingin Baknu ini juga menjadi salah satu minuman khas atau minuman kebanggaan warga Nahdien gitu. Tapi kalau dilihat tadi 10.000, 12.000 per karton satu bulan kayaknya belum semuanya deh. Nah, apa sih kiat dari Mas Wawan ini ke depannya? Ya betul sekali. Saat ini memang masih di angka itu. Kita bicara standar itu masih pemasarannya baru ke dalam. Dari warga Nahdien belum semuanya. Baru struktur organisasi. Jadi situ ada Bumnu, itu memasarkan saja. Setiap kegiatan dan apapun itu harus wajib menggunakan Baknu. Baru setelah itu. Tapi untuk masyarakat umum belum. Persentasenya baru di angka 20
20% lah. 20% ya untuk Oke. masyarakat umum ya. Belum. Jadi kita masih bisa peningkatan ke angka. Makanya target kami di angka 30.000 itu sangat sebenarnya realistis itu. Oke. Cuman saat itu kompetitor kami memang belum ke arah yang standar, harga masih kita coba untuk turunkan lah supaya bisa masuk ke pasaran umum seperti itu. Kompetisinya cepat Betul banget ya. sekali. Dan kita juga kerjasama dengan UBYIS. Kalau Apa itu? umpama, jadi kita kan ada UBYIS di kecamatan. Oke. Kalau di salah satu beberapa kecamatan sudah dijalankan. Jadi kalau ada orang meninggal, ya itu UBYIS memberikan tasaruf berupa uang duka cita dan 5 atau 10 karton bagnu. Oke. Seperti itu. Oke. Itu sudah berjalan itu di beberapa kecamatan di Salaman, di Tempuran, mungkin di sebagian di Tegalrejo sudah mulai. Jadi yang membayari bagnu adalah UBYIS-nya. Oke. Dari kotak koin tadi. Oke. Sinergitas kita selalu bersambung dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan lembaga-lembaga di PCN Kabupaten Magelang, setiap kegiatan juga wajib menggunakan air mineral bagnu. Banom lembaga setiap kegiatan wajib menggunakan air mineral bagnu seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Ya, kalau terkait dengan pemasaran ini sudah sampai mana saja nih sebenarnya pemasarannya? Kalau saat ini di Kabupaten Magelang dari 21 kecamatan ada 18 MBC. Tapi untuk di lingkungan Kabupaten Magelang, Kota Magelang ada 2 agen. Oke. Di Sleman juga ada 2 agen. Solo Tigo, Boyolali sudah, Kabupaten Semarang juga sudah, Gerobogan juga sudah. Ya. Dan ini merambah ke Wonosobo juga sudah. Ya. Tapi baru masih sifatnya masih kenalan lah. Oke. Walaupun continue, pembelian juga tetap di angka 1.000 karton, 500 karton naik turun seperti itu, 50 karton lah naik turun, belum banyak seperti itu, tapi masih aktif Ya. seperti itu. Jadi bagnu ini sudah bisa didapatkan di semua kabupaten sebenarnya ya. Sebetulnya ya, Ya. iya. Oke. Dan itu akan menjadi target. Saya targetkan insya Allah. Oke, begitu. Karena warga Nadiin Magelang saja kan banyak juga warga Nadiin yang Iya. lain, ya dari Temanggung dan juga Iya. Magelang Raya ini kan juga membutuhkan Betul produk sekali. bagnu ini ya kan. Iya. Mhm. Kita sudah jalankan Mas. Ya. Seperti kegiatan-kegiatan di kota Magelang juga sudah jalankan. Sudah itu. jalankan. Iya, di Masjid Agung Kauman Ya. itu pasti ada bagnu di situ. Ada bagnu. Kita sudah langganan Mas. Oke. Iya. Itu ada MAJT loh, masukin sekarang. Insya Allah Iya. ya. Sudah dibuka pemanfaatannya. Betul sekali. Iya. Oke, baik. Ini juga ada satu statement dari pendengar kita, bahwasanya untuk informasi aja nih Mas Dimas, air bagnu ini sudah tersebar juga di Jawa Barat loh. Wow, di Jawa Barat ini. Betul sekali. Jadi setiap kegiatan ada studi banding atau studi tiru Ya. ataupun apapun, kita selalu promosikan bagnu. Oh gitu ya, oke. Jadi kalau saya pas ke Bandung waktu itu ada salah satu pondok pesantren itu juga punya produk air mineral. Ya, tanpa saya sebutkan namanya, Iya. Al Maksum. Itu juga menginspirasi gitu. Betul. Pondok pesantren saja mempunyai satu kiat dalam sektor ekonomi seperti itu. Iya. Ya, apalagi kita yang ada di Magelang. Dan ini sebagai, ya saya, wah cukup bangga juga ya. Iya. BCN Kabupaten Magelang punya bagnu gitu. Ketika saya studi banding ke beberapa tempat, ternyata di beberapa daerah juga punya produk-produk Betul air sekali. mineral gitu. Nah, cuman yang saya kembali ke Magelang, ini bagnu kapan mengakarnya di masyarakat gitu. Insya Allah kita akan step-step akan kita jalankan. Oke, begitu ya. Target kami di angka 30 itu realistis sebenarnya. Oke. Oke. Iya. Baik begitu. Mas Maman, terima kasih sekali. Ini ada pertanyaan dari Al Hikmah yang dari Kaliangkrik. Assalamualaikum Fas FM. Kalau bagnu ini label melibatkan NU, apakah hasil penjualannya juga ada yang masuk untuk kas NU setempat? Itu. Dan kalau bisa cup gelasnya ini agak ditebelin karena kayak agak tipis gitu rentan pecahnya. Terima kasih. Oke. Saat ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Direktur Pak Doni, kami setor ke PC. Dari keuntungan ya belum banyak tapi kami store. Artinya bahwa setoran itu berarti membuktikan bahwa kami punya untung seperti itu. Terus di tingkatan ranting ataupun kecamatan juga pasti ada keuntungan di tingkatan embumnu kecamatan seperti itu. Iya. Jadi nggak cuma pribadi gitu lah Pak. Artinya kalau yang agen-agen pribadi ya memang pribadi ada juga. Terus untuk kemasan memang saat ini kami baru memperbaiki produksinya. Insya Allah tahun 2025 ini kita punya pabrik baru. Insya Allah kami akan lebih baik kemasannya. Dan ada produk baru juga di ukuran 200 mili yang gelas tapi dibikin botol. Oke. Sudah banyak permintaan itu. Ya, ya. Berarti adiknya ini ya? Ya betul sekali.
Oke, yang botol. Sekali, wah, kalau saya mah sekali tegak ya. Sekali teguk udah selesai gitu ya. Segar banget ya. Betul. Iya, oke. Jadi ada kemasan yang easy to go gitu ya kan, Iya. dibawa kemana-mana yang enak banget. Jadi kalau ini, oh kok nggak nyaman di kantong, berarti ada yang isi pocket gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Itu Bu Hikmah atau Al Hikmah yang dari Karanganyar, bahwasanya tadi sudah ada setoran ke Kas NU. Ya. Betul sekali. Begitu ya. Ini bukan hanya sekedar semata-mata setoran, tapi ini bahkan bukti Baknu memperhatikan betul ya. Betul. Dan juga ya ini nama kolaborasi yang sangat luar biasa. Ya. Kalau besarannya sih ya di cancel. Dirahasiakan dulu. Nah, tapi kalau dari agen-agen pribadi tadi, apakah juga terkutip setoran ke NU tidak? Biasanya begini, kalau agen-agen pribadi itu bekerjasama dengan lingkungan. Oke. Nah, artinya kalau ada sebuah event-event, agen-agen itu akan memberikan ya sedikit bantuan lah seperti Oke. itu. Jadi selalu apa ya sedikit berikan bantuan-bantuan untuk berjalannya sebuah apa ya event seperti Event itu ya, aja ya. oke. Pokoknya ada di situ ada lomba-lomba, Oke. agen-agen itu akan terlibat juga. Seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke produk dulu. Nah, kalau dari produk yang ini cup kecil ya. Ya, betul sekali. Ini yang 120 120 ml. Satu kardus dijual harga berapa ini? HET-nya itu 18.000. 18.000. Betul Cukup sekali. kompetitif, Kang? Betul sekali. Sudah cukup kompetitif. Sangat ya? kompetitif. Sangat kompetitif ya. Iya. 18.000 ya. Kemudian yang 220 Itu HET-nya 20.000. oh gitu, di atasnya sedikit ya. Iya. Isi satu kardus berapa? Itu 48, kalau yang cup itu 45. Oh gitu, lebih banyak ini dong. Iya, betul sekali. Kalau gitu beli yang ini deh. Kemudian ini yang 330 Itu HET-nya 38, 38 dengan isi 24. 24 ya. Nggih. Oke, nah ini berikutnya yang 600 Beda 1.000 aja, 39. dengan isi Isi 24 juga. 24 ya. Iya. Oke, kakaknya ini 1,5 liter HET-nya sama. Aha. 39 sama. Isinya Isi- 12. Oh isi 12 ya. Betul. Nah gitu. Nah manajer itu berarti bener-bener kayak gini ya. Iya. Paham betul. Dites ya. Dan itu HET ya. HET loh ya. itu, iya. Kalau belinya dari kita itu nanti urusan dapur ya. Oh betul. Ya, ya. biar tahu nanti untungnya kalau jadi agen kan. Oke, Iya, silakan nanti hubungi Pak Wawan. Ah, Mas Mawan boleh dong sebutin kontak person jika Ya. keluarga Fas ini ingin menjadi agen dari Baknu. Siap. Nah, 085 712 92 91 90. Oke, sekali lagi kami ulangi untuk kontak person dari Mas Wawan untuk manajer Baknu. Anda bisa konfirmasi ke beliau jika Anda ingin menjadi agen atau bahkan ingin tanya atau bahkan langsung membutuhkan, Mas, besok ada pengajian nih butuh 50 karton. Wah, butuh 100. Boleh kan? Siap. Boleh. Karena kadang-kadang masyarakat kita masih bingung. Di toko A nggak menemukan, di toko B nggak menemukan. Kemana kita tanya gitu? Yeah. Masa ke penyiarnya? Waduh. Oke, 085 Betul. 712 Betul. 92 91 91 90 ya. Itu dia nomor beliau keluarga Fas. Jadi kalau Anda ingin segera membuka agen atau besok Anda ditunjuk sebagai panitia pengajian butuh 1000 karton. Nah, langsung. Mas Maman, pabriknya Satebas. Baik kalau gitu. Dan saya akan menikmati juga kesegaran dari Baknu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan loh, diminum loh. Manajernya juga masih doyan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Fas, sebelum kita minum, kita akan kembali dulu. Setelah jeda berikut ini, tetap di Bumnu menyapa keluarga NU. Bangga menggunakan produk NU. Ya keluarga Fas, masih ada dengarkan Bumnu menyapa bersama dengan Kang Alif Doni di Rut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang dan bersama dengan Mas Wawan manajer Baknu. Keluarga Fas, jangan lupa untuk Anda keluarga NU bangga menggunakan produk NU ya. Jadi produk-produk NU itu banyak keluarga Fas. Kalau Anda ingin belanja sembako ada Numart ya. Kalau pengen yang segar-segar ada Baknu. Ini berkah air suci Al-Qur'an. Kalau pengen modal ada BNU Syariah. Pengen healing ya. Ada NU Go atau Nugo Internasional ya. Dan ya klinik NU kalau Anda sedang kayak musim-musim kayak gini meriang-meriang, Anda bisa ke klinik NU. Meskipun saat ini masih ada di Muntilan saja ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang di seluruh kecamatan ada ini. Ya, kita berusaha seperti itu. Berasa seperti itu ya. Ya. Termasuk juga dengan Baknu ini ya, Mas Wawan ya. Siap. Harapannya 2025 bisa di setiap rumah itu sudah punya Baknu ini. Betul sekali.
target 2025 apa ini? Kita nggak muluk-muluk ini. Kalau ngomong resolusi 2025 apa ini? Mumpung akhir tahun. Ya insya Allah 2025 target kami akan sampaikan di angka 30.000 itu. 30.000. Insya Allah. Oke, tapi juga yang paling penting menjaga kualitas ya. Betul sekali. Juga Ya. kualitas kita. Oke. Jadi di setiap event-event itu kalau pengajian, kalau khususnya para yai yang ada di PCN Kabupaten Magelang itu kalau ngaji nggak ada bakat nggak jadi ngaji. Oh gitu. Se-ekstrim itu ya. Betul sekali. Oke, jadi panitianya harus tahu ini. Jadi Pak Yainya dari mana? Dari Yaman atau Palestina? Kalau dari sana mah gak usah dikasih ya. Oke, jadi paling Pak Yainya juga udah sanggup sendiri ya. Saya udah bawa air ini, Magnu gitu. Oke, baik, terima kasih ini. Ya, Kang Alif. Ya. Kalau tadi disampaikan Kang Alif bahwasanya persaingan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Iya. Tapi apakah yang bisa membuat kita jadi terpecut lagi bahwasanya Magnu ini harus kita support? Ya. Jadi bahwa konsumen ataupun pasar ini kan mereka itu sebenarnya sudah memiliki polanya sendiri-sendiri. Saat kita bangga memiliki produk yang murah itu pasti orang yang berpikir tentang hal-hal yang sifatnya logis. Ini kok murah sih kan itu ya. Yeah. Coba misalnya Mas Dimas ditawar ini mie ayam satu mangkok ini harga katakanlah 5.000. Mesti kan mikirnya kan kalau kritis kan mesti mikirnya kan aneh. Ini jangan-jangan ayamnya tiren kan. Kan harus begitu ya. Iya. Orang itu kan memiliki segmen pasar yang memang ya pada segmen pasar itu mereka itu memiliki pola sendiri-sendiri kan gitu ya. Maka saat kita katakanlah ada orang yang punya selera tinggi, itu pasti dia akan logis. Ini kualitasnya nggak ada lah kualitas bagus terus mintanya yang murah. Gitu. Ya. Nah, itu satu bahwa pangsa pasar ini memang memiliki karakteristik seperti itu. Jadi nggak perlu katakanlah kita belajar kita main di pasar segmen manapun kita pasti menemukan pelanggan. Kan Gitu ya. Yang kedua bahwa kita itu dari awal mendeklar bahwa kita itu adalah pasar komunitas. Lah, pasar komunitas itu eksklusif ya. Jadi ini yang paling kuat tahan gempur. Kan gitu. Sekelas negara itu sekarang itu diobo-obo oleh namanya perdagangan bebas ya, oleh WTO kan itu ya. Padahal itu kan kala-kala negara kaya agar dia bisa menjadikan negara yang berkembang ataupun miskin ini kan menjadi tempat pasar mereka. Karena kita kalah untuk istilahnya mengikuti teknologi yang sudah mereka miliki sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kan ketimpangan dunia terkait ekonomi ini kan sebenarnya sangat disadari oleh para ekonom-ekonom dunia kan gitu. Permasalahannya apa? Bahwa manusia itu kan cenderung memiliki satu kepentingan ego yang berbeda-beda kan gitu. Maka karena kita sudah paham bahwa ternyata negara maju itu ya maunya gitu ya kan itu. Kalau kita sadar ya pola pikir mereka kan maunya menang sendiri kan itu ya. Mau kaya sekaya-kayanya. Bayangkan bahwa per kapita mereka katakanlah satu bulan di atas $5.000 US dollar kan itu. Kita mungkin per kapita satu tahun cuman di kisaran mungkin katakanlah 10-20 ribu dolar kan, 10-20 dolar kan itu. Itu kan jauh sekali kan itu. Maka yang harus kita lakukan bagaimana kita sadar, pandai meningkatkan nalar kita bahwa kita harus memiliki proteksi yang namanya ekonomi komunitas. Kan itu. Kalau kita cerdas bahwa kita komunitas itu dalam rangka untuk membangun martabat kita. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang keren bahwa masyarakat kita perlu diedukasi bahwa dengan ekonomi komunitas itu kita akan meningkatkan martabat kita. Sehingga sekelas air minum, sekelas nanti klinik, sekelas nanti ada numat dan sebagainya. Kalau warga kita terutama Nahdilin sadar pentingnya ekonomi komunitas ya pasti mereka kan berduyun-duyun untuk mendukung kita. Permasalahannya kita siaran setiap malam Sabtu itu sebenarnya untuk mengedukasi. Bahwa masyarakat kita itu belum kayak mungkin mendengar namanya ekonomi komunitas. Tapi mereka harus dipahamkan bahwa ekonomi komunitas itu alat untuk meningkatkan martabat kita. Kita jangan sampai sekelas air minum bisa
bahasa kita cuma ngambil dari sumur kita aja, jadi kenapa mesti beli di tempat yang memperkaya negara-negara besar, kan itu. Bahkan sponsor perang. Wah, Ya, jangan kan sampai gitu. dong. Nah itu kan perusahaan-perusahaan besar Iya. itu ya, maaf lah katakanlah misalnya Unilever, Danone dan sebagainya, itu kan sebenarnya kan lebih banyak dikuasai oleh asing. Ya, oke. Kenapa kita cuma beli air minum aja sampai kita itu memperkaya mereka, kan gitu. Kalau ada Produk kita sendiri. produk kita sendiri yang jelas-jelas, tadi Pak Wan sudah bilang, aku itu setiap bulan hitung situ ya sudah setor, kan itu ya. Semuanya saya wajibkan untuk setor, kan itu ya. Lah, setorannya mau gede mau besar itu tergantung siapa, tergantung warga Nahdliyin. Oke. Kalau warga Nahdliyin itu yang beli banyak, tadi Pak Wan punya target sampai semangat sekali 2025 30.000 karton sebulan. Ya. Nah ini kan kalau warga kita itu tidak diedukasi, mereka nggak paham. Maka benar-benar mereka yang menggunakan air minum, menyediakan di rumah dan sebagainya, itu berarti mereka itu adalah kader-kader Nahdliyin yang cerdas. Ya, Kan oke. gitu. Ini penting sekali untuk kita sampaikan bahwa mereka yang di rumah mereka ada kotak koinnya, ada air bagnunya, ada produk-produk, itulah warga Nahdliyin yang cerdas dan mereka paham terkait pentingnya ekonomi Komunitas. Waduh, mantap banget ini. Ya. Saya merindukan ini ya kalimat ekonomi komunitasnya ini ya. Ya. Karena kita juga bisa langsung bangga dengan produk kita sendiri ya. Iya, harus Oke. bangga. Harus bangga ini ya. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan produk lain. Ya. Apalagi yang kemarin minta ya tax holiday. Besok NU sampai diblokir. sampai diblokir. Besok NU harus punya iPhone sendiri ya. Ya. Amin. Oke, begitu. Baik. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda, Kang Alif Doni. Ya. Itu juga Mas Wawan, terima kasih ya. Ya. Jangan kapok loh ke sini. Siap. Besok harus datang setiap hari. Karena sini ada agen nanti ya. Gitu. Mas Wawan, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita kali ini, tentu banyak sekali masyarakat yang saat ini belum mengetahui bahwasanya Bagnu adalah barokah ayat suci Al-Qur'an. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Mas Wawan, Bagnu juga memiliki satu kelebihan. Apa saja nih Mas Wawan, silakan. Yang jelas kelebihan tadi jelas bacaan Asdul Quran itu jelas nggih, sudah dibacakan. Jadi saat ini sebetulnya kalau masyarakat Kabupaten Magelang menginginkan Bagnu itu di semua kecamatan ada, Mas. Agennya ada semuanya. Di Tegarrejo itu juga peringkat ranking terbaik itu. Oh gitu. Tegarrejo, terus Bandungan, Salaman itu ranking terbaik itu. Wah, berarti masyarakatnya cerdas-cerdas. Ya. Iya. Jadi jangan khawatir, di semua lini ada kok sebetulnya. Cuman penyebarannya di ke toko-toko memang belum masif. Tapi di agen-agen selalu ada. Karena begini, setiap agen itu selalu saya beri berdampingan bahwa tokoh masyarakat ataupun kiai yang ada di kecamatan itu harus punya kontak personnya, sehingga kalau membutuhkan Bagnu tinggal kontak pada agen-agen tersebut. Begitu Iya. ya. Jadi cukup mudah ya. Oke, sekali lagi untuk Anda yang ada di Bandungan silakan kontak di nomor mana? Aduh. Oh ya. Di Tegalrejo. Oh ya. Langsung Iya. aja merucut ke Mas Mawan ya. Ya. Betul ya. Oke, silakan untuk Anda membutuhkan Bagnu, Anda bisa menghubungi di nomor 085 712 92 9190. Nah, di situ Anda langsung bisa calling dan request sebanyak-banyaknya itu, order sebanyak-banyaknya gitu ya. Keluarga Fas mau buat mandi juga boleh lah. Baik Mas Mawan, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Kang Alif Doni, closing statement dari Anda silakan. Ya, saya berpesan kepada segenap warga Nahdliyin di Kabupaten Magelang khususnya bahwa setinggi apapun sebuah cita-cita itu harus dimulai dari membangun diri kita sendiri, kan itu. Maka kalau warga Nahdliyin di Kabupaten Magelang pengen membangun Nahdliyin di Kabupaten Magelang menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang bermanfaat, ya mulailah dari warga-warga Nahdliyin itu untuk membangun diri mereka sendiri. Kita membangun diri kita sendiri dengan apa? Dengan mendukung setiap program-program kebaikan yang digagas oleh PCNU Kabupaten Magelang. Salah satunya adalah membangun kemandirian ekonomi agar ke depan gerakan dakwah yang kita bangun itu sudah menemukan satu pola atau siklus pendanaan yang berasal dari sistem yang kita gunakan. Ya, mudah-mudahan dengan ekonomi komunitas ini warga Nahdliyin semakin paham dan semakin bangga menggunakan produk
NU. Baik, terima kasih Kak Alif Ya. Danu dan juga terima kasih Mas Wawan untuk kehadirannya. Semoga di kesempatan yang akan datang kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Kita bisa ketemu lagi dan terus berdiskusi di Bu Menu Menyapa. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.